belajar tentang trust, bahwa kita ini orang yang bisa dipercaya gitu. Itu pengalaman saya pertama sebagai pastor muda. Saya pegang teguh, saya pegang prinsip orang hanya bisa dipercaya untuk hal besar kalau dia bisa dipercaya hal kecil begitu. Kalau hal yang kecil saja kita tidak bisa dipercaya, orang tidak akan bisa mempercayakan kita hal-hal yang besar. Itu keyakinan yang saya pegang. Dari Babakan kemudian saya pindah ke keuskupan, kemudian pindah katedral. Tidak terlalu lama saya di katedral, 8 bulan sebelum berangkat ke Irlandia. Tapi di sana saya juga ikut gali dana untuk bangun katedral yang waktu itu sedang dalam proses dibangun begitu. Saya belajar bagaimana orang bisa percaya kepada kita. Lalu kemudian di Irlandia 2 tahun, saya kembali ditaruh di Kute. Tahun 2002 akhir saya pulang dari Irlandia. Itu kita lagi bangun gereja yang sekarang Efek situ. Di sanalah saya belajar membangun, bagaimana membuat tim, panitia, lalu bagaimana menggali dana. Sehingga kemudian 4 tahun di sana saya pindah ke Seminari Tuke tahun 2007 Januari. Di Seminari Tuke bangun 1 gedung, 2 gedung, 3 gedung, bangun terus sampai kemudian saya pindah ke sini. Nah, untungnya waktu saya pindah ke sini, renovasi atap ini, donatur di Seminari Tuke masih kenal saya, jadi saya gampang dalam waktu singkat kita kumpulkan uang, renovasi, bongkar gereja ini, atapnya kita bongkar, cat. Ini ternyata dicat sudah 11 tahun belum pernah dicat ulang. Jadi kemarin panitia Santa Francisca bilang ini minta dicat ulang. Saya bilang enggak ada uang, gimana? Tapi 11 tahun ini cat, enggak pernah dicat lagi ulang. Kalau orang tanya kuncinya apa? Kuncinya bagaimana kita menjadi orang yang tetap dipercaya gitu. Kalau kita mau dipercaya hal yang besar, supaya kita bisa dipercaya hal yang kecil dulu. Kalau hal yang kecil saja kita tidak bisa dipercaya, bagaimana mungkin orang akan mempercayakan hal yang besar? Itu prinsip yang saya pegang. Orang yang tidak bisa setia dalam hal-hal kecil tidak akan bisa buat hal yang besar. Saya bilang kalau mau curi uang gereja itu curilah yang banyak sekalian. Kalau cuma curi 600-300 juta kecil, curi sekalian sekian miliar, curi biar namanya rusak sekalian begitu. Tapi habis itu tidak akan ada orang yang percaya kepada kita. Dalam segala hal saudara-saudari, kuncinya saya pikir itu pada trust, pada kepercayaan. Dalam persahabatan itu juga soal kepercayaan, bahwa kita punya teman, kita bersahabat dengan 1000 orang, tapi hanya satu pasti yang kita pilih sebagai teman dekat kita. Sahabat, apa anak sekarang bilang apa? Bestie, bestie, teman dekat kita. Sahabat banyak kita punya sahabat, tapi yang paling dekat itu satu. Itu yang kita sebut dengan bestie, yang kita kenal betul, kita bisa percaya betul. Saya cerita ini tidak akan kemana-mana, kamu pasti akan pegang, saya yakin gitu, kamu tidak akan merusak reputasi saya. Lalu kemudian Yesus bicara tentang persahabatan yang lain yang namanya apa? Perkawinan. Kawinan juga akhirnya menjadi seperti sahabat, suami istri itu menjadi sahabat di masa tua gitu. Kalau lihat siapa, Pak Nur Peyase gandeng ibu desa, gandeng sudah tidak bisa lihat karena glukoma. Pak Sukarte dengan Bu Sri, Pak Tung sama Bu Cien, ya, Pak Romi sama Sayumade, walaupun kadang puek-puekan di rumah, ya, tapi masih tetap sahabat ya. Pak Don, bersahabat lama-lama ya. Itu persahabatan yang tumbuh dari jatuh dan bangun ya. Yang kasihan tuh kalau suatu tua sama-sama tuli, waduh tuh cilaka. Ngaku dosa, kemudian aduh Romo saya marah-marah terus, saya enggak dengar dia ngomong apa. Mau bilang apa lagi. Ya sudahlah, itu persahabatan namanya. Kuncinya apa? Trust. Orang bisa dipercaya, dan trust itu kita belajar dari kecil gitu. Jadi orang yang bisa dipercaya, bisa dipegang omongan kita. Kalau kita tidak bisa dipegang omongan kita dalam bisnis, dalam apapun, tidak akan jadi apa-apa kita. Padahal dalam dunia bisnis tidak bisa, ya, tidak cengli orang ini, tidak bocengli, tidak bisa dipegang omongannya. Mau bilang apa? Ya, itulah saya kira Yesus menegaskan kepada kita
dalam hal perkawinan, dan juga Injil bacaan pertama hari ini menekankan tentang persahabatan. Kunci dari semuanya itu adalah sikap takut akan Tuhan. Sahabat yang baik, orang yang takut akan Tuhan, akan menemukan sahabat yang baik, didasari oleh semangat takut akan Tuhan.